Oke guys, pertama-tama saya akan sebutkan peralatan dan bahan. Yang pertama cetakannya, saya buat cetakan ini dari silikon rubber karena kalau untuk miniatur lebih mudah. Yang kedua, wadah dengan sedikit bahan-bahan yaitu resin, katalis, talk, matte atau serat kaca, biasanya serabut kaca ya. Kemudian ini talek ya, talek, ingat talek, bukan kompon atau lain sebagainya. Nah, fungsi talek ini adalah menghilangkan tingkat keenceran si resin tersebut. Berikan talek secukupnya kepada resin, kemudian aduk hingga kalis. Oke, kita aduk dulu guys. Diaduk terus sampai benar-benar tercampur dan kalis. Oke, kita lihat tingkat kekentalannya. Oke, kita cek. Karena semakin encer dia akan merosot ya di cetakan ketika kita oles nanti. Nah, ini tuh. Menurut saya ini udah cukup karena kalau terlalu kental juga tidak bagus karena hasilnya nanti tidak meresap ke lekukan-lekukan karena kebetulan cetakan miniatur topeng yang saya punya ini semua mahkotanya timbul. Nah, ini adalah katalis guys. Katalis perbandingannya 1:10, dimana maksudnya satu tetes katalis itu untuk 10 tetes resin. Jadi ya kira-kira aja guys, nggak boleh terlalu banyak juga karena hasilnya nanti kurang bagus, cepat retak atau getas, kalau boleh dibilang rapuh. Makanya biar kita tunggu agak lama sehingga hasilnya nanti lumayan bagus. Kemudian guys, setelah diaduk antara talek, resin dan katalis, kita tuangkan ke cetakan yang sudah kita siapkan. Nah, untuk proses pembuatan cetakan nanti di video selanjutnya guys, karena kebetulan bahan baku untuk silikon rubbernya saya lagi kosong dan belum belanja lagi. Oke, kita kira-kira ya guys, jangan terlalu banyak juga, nanti kalau terlalu banyak wah, boros banget. Dan pertama kaku, kalau terlalu boros juga terlalu berat. Nah, ini kita oles sehingga menutupi semua cetakannya. Nah, oles semua rata. Sebenarnya bagusnya pakai kuas sih guys, cuman karena saya nggak ada kuas ukuran 1 in, jadi saya pakai stick es krim gitu. Oke guys, kita aduk terus hingga rata menutupi semua cetakannya ya. Kita aduk terus sampai benar-benar rata ke tekukan-tekukan di cetakan tersebut. Oke, aduk terus ya sampai benar-benar rata, diaduk-aduk terus, dioles. Oke, sekiranya udah rata, ini kita diamkan dulu. Nah, kebetulan saya bikin adonan kelebihan nih guys, ada sisa sedikit di wadah tempat tadi kita aduk adonannya. Nah, saya ada cetakan banyak ya, berbagai macam. Nah, daripada sayang jadi keras dan tidak ada gunanya atau mubazir lah kalau bahasa Betawi mah, ini saya tambahkan di cetakan yang lain daripada nanti kebuang sia-sia. Karena kita kalau untuk usaha sedikit pengeluaran kan mungkin hasilnya lebih maksimal ya untuk pendapatan. Jadi saya tuang ke cetakan lainnya nih guys. Sama prosesnya, setelah dituang ke cetakan kita oles hingga menutupi seluruh bagian permukaan cetakan. Kita oles terus, bagusnya pakai kuas ya, kuas lukis atau kuas 1 in lah. Kalau mau cepet sih agak gede sih kuas 1 in kiranya. Kalau kuas 1 in setengah terlalu besar guys, jadi bisa kemana-mana ya. Kita oles terus guys sampai benar-benar menutupi semua permukaan cetakan. Oke, nah ini kita aduk-aduk terus. Ini saya pakai cetakannya, ingat silikon rubber ya, karena kalau yang kecil itu lebih mudah daripada pakai cetakan fiber. Kalau menggunakan fiber kita kan agak bukanya agak lumayan keras. Nah, ini sambil nunggu cetakannya kita tambahkan serabut matte. Fungsi serabut matte ini adalah memperkuat hasil dari cetakan fibernya.
Ibarat kata kalau kita mah ngecor semen bahasa Betawinya, ini besinya nih guys. Kalau nggak ada besinya pasti kan ambruk. Nah makanya kita pakai secukupnya. Sebelum dipakai kalau bisa serabutnya agak disobek-sobek dulu ya guys, biar agak menyerap. Nah kemudian kita tekan-tekan hingga menyatu dengan si adonan resin tersebut dan menutupi semua permukaan cetakan. Ya tekan-tekan terus guys. Oke, tekan terus hingga rapih dan rata menutupi semua permukaan cetakan. Oke, tekan-tekan terus. Sorry guys, kameranya karena ngerekam sendiri jadi nggak fokus sambil nyetak, sambil mengarahkan kamera agak sulit. Tapi mungkin kalian lebih pintar lah dari saya, pasti paham. Usahakan serabutnya rata ya, maksudnya nggak ada celak-celak sedikit pun sehingga menyatu dengan adonan resin. Oke, ditekan-tekan ya guys biar masuk ke dalam pori-pori lekukan-lekukan cetakan. Ini saya lagi ngerapihin dulu guys. Sorry kalau yang kerekam hanya dengkul. Ya, di belakang anak-anak lagi pada main game tuh. Jadi cuma ngeliatin doang. Oke guys, setelah rapi seperti ini kita tunggulah sekitar 10 menit ya. Mungkin kalau untuk resin yang tadi saya aduk dengan talak dan katalis yang saya kira-kira sekitar 10 menit lah ya. Sambil nunggu kering kita coba guys, like and subscribe ya channel saya. Nah ini hasil jadinya nih setelah tadi kita tambahkan. Oke guys, like and subscribe ya channelnya biar supaya semangat bikin tutorialnya. Oke, nah ini udah kering nih. Ini satu sudah saya buka. Oke, tuh udah buka dari cetakannya. Sorry tadi kita nggak lupa ngerekam. Nah ini nih satu nih yang tadi saya pakai serabut matte. Oke, ini cara bukanya tinggal diklet aja. Mudah banget kalau pakai silikon rubber dan dia langsung halus. Tuh ya kan. Nah kebetulan ini kan pinggirannya nih belum rapi nih guys. Pinggiran sisa-sisa adonan resin sama talak dan matte-nya tuh belum rapi. Biasanya saya menggunakan gunting karena ini belum terlalu keras, jadi sehingga bisa digunting. Kemudian kita amplas sehingga rapih. Jadi tinggal rapihin pinggirannya guys, nggak perlu ngamplas mukanya lagi karena udah langsung mulus banget nih. Saya amplas nih pinggirannya, saya diamplas soalnya bisa kok, kecuali kalau udah punya gerinda lebih enak sih pakai gerinda amplas ya, bukan gerinda potong besi. Nah tuh guys, rapi kan pinggirannya tuh, jadi pinggirannya itu terlihat ya rapi banget lah, mulus. Kalau mukanya nggak perlu diamplas guys, karena kalau silikon rubber itu enak, paling tinggal direndam di air sabun cuci atau di air soda api gitu. Nah ini nih, ini coba nih guys, saya menggunakan gunting. Kalau tadi kan menggunakan amplas. Nih pinggirannya nanti akan saya hilangkan menggunakan gunting. Begini guys, gunting pelan-pelan aja, nggak usah terlalu ini karena takut malah yang kegunting tuh mahkota ya. Oke, pelan-pelan dikit gunting. Diamplas sebenarnya bisa, cuman ya nih saya pakai dua cara. Tadi yang diamplas ini memang lebih cepat pakai gunting, cuman risikonya kadang kalau udah terlalu kering dia pecah ketika kita gunting. Nah ini hasilnya guys. Tuh jadi kan topeng miniatur ondel-ondel fiberglass. Oke guys, terima kasih udah nonton channel Trip Jalbani. Like and subscribe ya.